Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafil Anam, NIM 119094. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi peradilan pada masa Turki Utsmani yang beranggotakan saya Syafil Anam 119094 sebagai moderator dan pemateri 1, Farhan Salim 119095 sebagai pemateri 2, Syafa'atun Nisa 119096 sebagai materi 3. Sebelumnya, saya akan menyampaikan materi 1. Sekilas sejarah Turki Utsmani. Dalam literatur sejarah Islam tercatat bangsa Turki berhasil mendirikan kekuasaan, yaitu Turki Saljuk dan Turki Utsmani. Turki Utsmani didirikan setelah hancurnya Turki Saljuk yang telah berkuasa selama kurang lebih 250 tahun. Saljuk ketika itu dipimpin di bawah kekuasaan Sultan Alauddin Qaidab. Ertuğrul yang merupakan pimpinan Turki Utsmani pada waktu itu berhasil membantu Sultan Saljuk dalam menghadapi Bizantium. Atas jasa inilah dia mendapat penghargaan dari Sultan. Setelah itu, Saljuk mendapat serangan pada bangsa Mongol. Kemudian dinasti ini terpecah menjadi dinasti-dinasti kecil. Kemudian Turki memproklamasikan berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Penguasa pertama dalam sejarah disebut sebagai Utsman I. Utsman memerintah pada tahun 1290 Masehi sampai 1326 Masehi. Peradilan pada masa Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani pada awal kekuasaannya tidak menganut salah satu mazhab. Pada fase berikutnya, penguasa Turki Utsmani mengundangkan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi di negaranya. Pada awal abad ke-16, suasana kehidupan beragama di Turki dipengaruhi oleh ulama-ulama mazhab. Dalam penerapan hukum, rakyat Turki merujuk kepada mazhab Hanafi. Sistem pemerintahan dan sistem administrasi peradilan pada masa ini diselenggarakan berdasarkan syariat Islam. Berdasarkan kedudukan syariat Islam sebagai sumber hukum ini, sejarah peradilan Turki Utsmani dalam garis besarnya dapat dilihat dari 2 periode. Oke, selanjutnya yaitu kodifikasi Undang-Undang Perdata pada masa Turki Utsmani. Usaha pembentukan hukum Islam dalam sebuah undang-undang itu telah dimulai sejak abad 2 Hijriah atau abad ke-8 Masehi. Saat itu Ibnu Al-Muqaffa pernah mengirim surat kepada Khalifah Al-Mansur pada tahun 137 sampai 159 Hijriah atau pada tahun 754 atau sampai 755 Masehi untuk membuat undang-undang umum yang berlaku untuk semua wilayah. Kemudian muncullah majalah Al-Ahkam Al-Adliyah yang dikodifikasi pada masa pemerintahan Turki Utsmani yang disusun pada tahun 1869 sampai 1876. Adapun latar belakang yang melandasi pemikiran kerajaan Turki Utsmani untuk menyusun majalah Al-Ahkam Al-Adliyah yaitu berdasarkan mazhab Hanafi atau mazhab resmi pemerintahan pada masa Turki Utsmani, di mana terdapat beberapa pendapat dalam mazhab ini yang menyulitkan pemerintah untuk memilih hukum yang akan diterapkan dalam kasus yang mereka hadapi. Kemudian majalah Al-Ahkam Al-Adliyah terdiri dari 16 buku dengan 1815 pasal, di mana pada bagian pendahuluan diawali oleh 2 bagian yang mendefinisikan fikih atau hukum Islam dan komponen-komponennya, serta pernyataan tentang prinsip-prinsip dasarnya yang terdiri dari 99 kaidah fikih. Kemudian, ke-16 buku membahas tentang persoalan-persoalan muamalah atau hukum perdata, di antaranya yaitu jual beli, sewa menyewa, jaminan, dan lain-lain. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau terdapat kesalahan. Terima kasih dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.